Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grandis Dwi Aprilianti dengan NIM 241101036. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengembangan alat yang berjudul Warung Kuart, yaitu alat bantu digital pencatatan, penjualan, dan pencatatan hutang untuk pedagang warung kelontong berbasis ESP32. Nah, warung kuart ini apa sih? Nah, warung kuart ini merupakan sebuah alat elektronik mandiri atau stand-alone yang dirancang untuk membantu pedagang warung kelontong dalam mengelola aktivitas sehari-hari, yaitu mengelola aktivitas usaha sehari-harinya. Nah, khususnya dalam pencatatan, penjualan, dan pencatatan hutang secara lebih praktis, akurat, dan mudah digunakan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari warung kuart ini. Nah, warung kuart ini terinspirasi dari mana sih? Warung kuart ini terinspirasi dari warung kelontong. Nah, warung kelontong itu merupakan salah satu sektor usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, warung kelontong tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2022, jumlah toko dan warung kelontong di Indonesia ini mencapai 3,9 juta unit. Nah, jumlah ini menunjukkan bahwa warung kelontong masih menjadi tulang punggung sektor retail tradisional di Indonesia. Meskipun jumlahnya sangat banyak atau sangat besar, sebagian besar pedagang warung kelontong masih melakukan pencatatan usaha secara manual, yaitu menggunakan buku tulis. Metode pencatatan seperti ini memang sederhana dan murah, namun memiliki banyak kelemahan. Kesalahan yang sering terjadi antara lain hilangnya catatan transaksi, kesalahan perhitungan pemasukan, serta sulitnya untuk mengetahui jumlah hutang pelanggan. Nah, dalam praktiknya, banyak pemilik warung yang hanya mengandalkan ingatan untuk mencatat hutang pelanggan. Akibatnya, ketika jumlah transaksi semakin banyak, sering terjadi kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan kerugian usaha. Nah, selain itu, beberapa solusi digital yang sudah tersedia saat ini umumnya terbentuk aplikasi Android maupun website. Walaupun cukup lengkap, solusi tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengguna harus memiliki smartphone yang memadai. Nah, yang kedua, pengguna harus memahami koneksi internet yang stabil agar dapat digunakan secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, terutama ibu-ibu dan lansia yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan warung kuart sebagai solusi yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Warung kuart hadir dalam bentuk perangkat fisik yang dapat dioperasikan secara langsung menggunakan tombol fisik tanpa memerlukan smartphone maupun koneksi internet. Nah, dengan demikian, pengguna dapat melakukan pencatatan usaha secara digital, namun tetap menggunakan cara yang sederhana dan familiar. Konsep kerja sistem. Nah, konsep kerja sistem ini secara umum, warung kuart bekerja dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali sistem atau otak dari alat ini. Nah, ketika pengguna memasukkan data melalui keypad, data tersebut akan diproses oleh ESP32, kemudian disimpan ke dalam memori perangkat. Informasi hasil pengolahan data ditampilkan pada layar LCD, sehingga pengguna dapat melihat kondisi usaha secara langsung. Data yang tersimpan tetap aman, meskipun perangkat dimatikan karena menggunakan sistem penyimpanan permanen pada memori internal ESP32. Selain itu,
fungsi pencatatan usaha, yaitu warung Kuart ini juga dilengkapi fitur keamanan menggunakan sensor MPU 6050 yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan perangkat ketika mode malam diaktifkan. Apabila perangkat digerakkan secara tidak wajar, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Dengan adanya fitur tambahan ini, warung Kuart tidak hanya membantu pencatatan usaha, tetapi juga meningkatkan keamanan dari perangkat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen dan rangkaian dari warung Kuart ini. Nah, komponen-komponen yang digunakan terdiri dari ESP32 tipe C 38 pin, LCD 16x2 plus modul I2C, terus ada sensor MPU 6050, buzzer aktif, breadboard mini, kabel jumper, dan kotak proyek. Nah, selanjutnya ada rangkaian dari warung Kuart ini. Nah, LCD 16x2 dengan modul I2C memiliki 4 pin. Yang pertama ada pin GND. Pin GND dihubungkan ke GND ESP32. Yang kedua ada pin VCC. Pin VCC dihubungkan ke 5V ESP32. Yang ketiga, pin SDA dihubungkan ke GPO 21 ESP32. Yang keempat, pin SCL dihubungkan ke GPO 22 ESP32. Selanjutnya ada keypad. Keypad memiliki 8 pin. Yang pertama, pin R1 dihubungkan ke GPO 16 ESP32. Yang pin R2 dihubungkan ke GPO 17 ESP32. Pin R3 dihubungkan ke GPO 18 ESP32. Pin R4 dihubungkan ke GPO 19 ESP32. Pin C1 dihubungkan ke GPU 25 ESP32. Pin C2 dihubungkan ke GPU 26 ESP32. Pin C3 dihubungkan ke GPU 27 ESP32. Pin C4 dihubungkan ke GPU 32 ESP32. Selanjutnya ada sensor MPU 6050. Nah, MPU 6050 ini pin yang digunakan hanya 4, yaitu VCC. VCC disambungkan ke 5V VCC disambungkan ke 3,3V ESP32. Pin GND disambungkan ke GND ESP32. Pin SDA dihubungkan ke GPU 21 ESP32. Pin SCL dihubungkan ke GPU 22 ESP32. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer di sini ada 2 pin, yakni plus dan min. Plus disambungkan ke GPU 5 ESP32. Pin negatif disambungkan ke ESP32 GND. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan dari sistem warung Kuart ini. Nah, setelah alat dinyalakan, LCD akan menampilkan tampilan awal, yaitu warung Kuart, saldo 24.000. Pada menu utama tersedia beberapa pilihan fitur seperti penjualan, pencatatan hutang, dan mode malam. Saya di sini akan menjelaskan dari fungsi keypadnya. Nah, fungsi keypad ini memang 1, 2, 3, tapi saya ubah menjadi beberapa fungsi. Nah,
Yang pertama itu 1. 1 ini berfungsi sebagai mode masuk. Yang kedua itu berfungsi sebagai mode keluar atau pencatatan pengeluaran. Yang ketiga ini berfungsi sebagai input hutang. Yang tombol A ini sebagai cek hutang. Nah, selanjutnya ada angka 4. Angka 4 ini yaitu transaksi dengan nominal 500. Yang angka 5 ini berfungsi sebagai transaksi dengan nominal 1000. Yang angka 6 ini transaksi yang berfungsi sebagai nominal 2000. Yang B ini berfungsi sebagai transaksi nominal 5000. Angka 7 yaitu tombol transaksi dengan nominal 10.000. Angka 8 tombol transaksi dengan nominal 20.000. Angka 9 tombol transaksi dengan nominal 50.000. Tombol C berfungsi sebagai mode malam. Tombol bintang berfungsi sebagai reset saldo. Tombol 0 sebagai menu home. Tombol pagar sebagai simpan atau oke. Tombol D berfungsi sebagai cancel atau pas waktu dibatalkan. Nah, kita akan mulai dengan fitur penjualan. Nah, fitur penjualan kan 1. Kita tinggal masukkan. Ada uang masuk berapa sih ya? Misal 10.000. Terus ditambah lagi 5.000, 15.000. Terus kita simpan. Di sini warung Kuart akan langsung menambahkan saldo dari pemasukan penjualan. Selanjutnya angka 2 yaitu mode keluar atau pengeluaran uang. Semisal 7.000. Kita simpan. Di sini warung Kuart ketika mode pengeluaran saldo akan berkurang. Tombol ketiga yaitu input hutang. Nah, semisal Bu Nani ini hutang ke warung kelontong sejumlah 25.000. Entah itu Bu Nani membeli kebutuhan sehari-hari apa aja, tapi Bu Nani itu berhutang berjumlah 25.000. Nah, ID Bu Nani tadi kan 01. Kita masukkan aja ID-nya 01. Lalu kita tekan OK. Terus kita masukkan nominal dari hutangnya. Nah, Bu Nani tadi kan hutangnya 25.000. Kita masukkan. Lalu kita simpan. Warung Kuart. Nah, kalau input hutang, otomatis saldo atau pemasukan dari warung Kuart akan ikut berkurang juga. Kita pilih menu A atau yaitu fitur cek hutang. Nah, ID dari Bu Nani tadi itu kan 01. Kita cari aja, tuliskan 01. Selanjutnya kita klik pagar atau oke. Nah, utang dari Bu Nani ini berjumlah 25.000. Nah, di sini ada fitur cicil atau batal. Jadi, pelanggan bisa nyicil utangnya. Semisal Bu Nani mau nyicil 20.000. Kita pilih pagar. Cicil berapa? Kan tadi kan 20.000. Kita pilih oke. Nah, langsung ada tulisan sisa 5.000. Kita cek lagi apakah benar ID Bu Nani kan tadi 01. Nah, sisa
5.000. Selanjutnya di sini juga ada mode malam. Mode malam itu menggunakan tombol C. Nah, di sini LCD akan menampilkan tulisan mode malam aktif. Nah, ketika perangkat ini digerakkan, maka buzzer akan bunyi. Nah, itu sebagai peringatan. Jadi pemilik warung itu bisa melihat, bisa memantau. Nah, gerakan terdeteksi. Selanjutnya kalau mau keluar dari mode malam, kita pilih D. Keluar mode malam. Terus di sini kan saldo 27.000. Nah, pemilik ini mau ngereset apa tuh penjualan hari ini. Jadi tinggal reset aja. Kita menggunakan tombol bintang untuk ngereset saldo. Nah, reset saldo 0. Nah, tombol reset ini cuma mereset saldo, tidak mereset hutang. Jadi hutang pelanggan akan tetap tersimpan. Kita buktikan aja. Kita cek hutang ya kan. Misal Bu Nani tadi kan 01 ID-nya. Nah, sisa 5.000. Bener, betul kan berarti? Karena Bu Nani nggak mau bayar dulu, berarti kita batalkan. Nah, analisis biaya dari warung Kuart ini sekitar 206.000. Nah, itu apa aja sih? Warung Kuart ini kan terdiri dari beberapa komponen, yakni ESP32 tipe C 38P 38 pin. Nah, itu harganya sekitar 79.000. Selanjutnya ada LCD 16x2 modul I2C, itu harganya sekitar 31.000. Selanjutnya ada keypad 4x4, harganya sekitar 14.000. Sensor MPU 6050, itu harganya sekitar 31.000. Selanjutnya buzzer aktif, itu satunya itu harganya sekitar 3.000. Terus ada breadboard mini, harganya sekitar 18.000. Kabel jumper itu satu setnya itu 10.000, jadi saya menggunakan 2 kabel jumper sekitar 15.000 karena nggak dipakai semua. Terus selanjutnya ada kotak proyek, itu sekitar 10.000. Nah, selanjutnya yaitu marketing tips. Warung Kuart hadir sebagai solusi sederhana untuk membantu pedagang warung kelontong, terutama lansia atau ibu-ibu, untuk mengelola usahanya dengan lebih rapi, akurat, dan efisien. Saat ini masih banyak pemilik warung yang mencatat penjualan dan hutang menggunakan buku tulis. Cara tersebut memang mudah dilakukan, namun sering menimbulkan berbagai masalah seperti catatan yang hilang, kesalahan perhitungan, lupa mencatat hutang pelanggan. Akibatnya, pemilik warung kelontong dapat mengalami kerugian tanpa disadari. Nah, warung Kuart dirancang untuk menjawab semua permasalahan tersebut melalui sebuah perangkat digital yang mudah digunakan. Pengguna cukup memasukkan data menggunakan iPad yang tersedia. Kemudian, seluruh informasi penjualan dan hutang akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Selanjutnya, yaitu salah satu keunggulan utama dari warung Kuart adalah kemampuannya untuk bekerja secara standalone. Pengguna tidak memerlukan smartphone, tidak memerlukan aplikasi secara otomatis atau tambahan, dan tidak memerlukan koneksi internet untuk mengoperasikan alat ini. Hal tersebut menjadikan warung Kuart sangat cocok digunakan oleh pedagang warung tradisional atau warung kelontong.
ibu rumah tangga maupun pengguna lanjut usia yang belum menggunakan teknologi digital yang kompleks. Dengan biaya pembuatannya relatif terjangkau, warung Guard ini menawarkan solusi pencatatan usaha dengan lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Alat ini membantu pemilik warung mengetahui kondisi usahanya secara lebih jelas, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kerapihan pengelolaan transaksi sehari-hari. Melihat jumlah warung kelontong di Indonesia yang mencapai jutaan unit, warung Guard memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk teknologi tepat guna yang mendukung digitalisasi usaha mikro. Kedepannya, perangkat ini juga dapat dikembangkan dengan fitur tambahan, seperti laporan usaha yang lebih lengkap. Mungkin bisa disimpan di micro SD hingga integrasi notifikasi digital. Nah, warung Guard bukan sekedar alat pencatat transaksi, tetapi sebuah solusi sederhana yang membantu pemilik warung mengelola usahanya dengan lebih baik, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan pelayanan kepada pengguna. Nah, warung Guard hadir bukan untuk menggantikan cara berdagang tradisional, tetapi membantu pedagang warung kelontong mencatat setiap transaksi dengan lebih mudah, sehingga tidak ada lagi keuntungannya hilang hanya karena lupa mencatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.